Scene dimulai dari kisah si John. Seorang supir taksi pengantar paket paling cepat. Lampu menyala. Dan itu pertanda ia siap untuk mengantar barang yang telah ia sepakati untuk diantar ke tempat tujuan. Dan John pun mulai mengoperasikan mobilnya dengan tenang, di mana ia akan mengambil sebuah paket yang telah ia tanda tangani, dan tanpa sengaja ia bertemu dengan patroli polisi yang tengah melirik ke arahnya. John pun pergi begitu saja melewati mobil polisi tersebut. Dan tiba-tiba, akan tetapi bukan sebuah paket yang ia dapati, melainkan seorang perampok. Perampok itu menggeretak dan menodongkan pistol ke arah John. John memberi penjelasan kepada perampok tersebut bahwa ia akan mengangkut barang tidak lebih dari 452 kilo per jam. Sambil menggeretak John, perampok itu pun bingung dan mengatakan, "Aku tidak mungkin menurunkan salah satu temanku." Dan perampok yang duduk di kursi belakang mengatakan, "Tembak saja dia." John kembali berkata, bahwa 3 orang 452 kilo berarti kau harus menembak salah satu temanmu. Dan kesepakatan pun terjadi. John pun menarik pelatuk mobilnya dengan sekakmat. Dengan menginjak pedal gas, perjalanan John pun mulai diikuti oleh segerombolan polisi yang sejak tadi telah mencium pergerakan yang mencurigakan dari dalam mobil tersebut. Dengan bermain di lorong-lorong kecil, John pun mulai membuat kebingungan para komplotan polisi yang mengejarnya tadi. Dengan gaya menyetir tingkat dewa, tingkah John pun berhasil membuat para gerombolan polisi itu kalang kabut, ditambah lagi dengan tingkah para penumpangnya itu yang arogan. John pun mulai menggila dengan menerobos para pengendara lain. John mulai tidak memperdulikan para polisi yang mengejarnya. Serong kiri serong kanan. John mulai menabraki para pejalan kaki yang tengah melintas di pinggir jalan. Bahkan orang-orang yang duduk santai di pinggir jalan pun ikut jadi saksi keganasan John. Masih ingat dengan perampok tadi? Dia muntah gas. Namun John tidak peduli. Dia tetap saja menarik pelatuk gasnya hingga membuat para perampok itu menghembuskan nafasnya di kaca mobil. Kembali menginjak pedal gas, John pun terbang tinggi melompati para mobil polisi yang tengah menghadang di depannya. "Berikan pistolmu," kata John. Dan dia pun mulai menembaki para mobil polisi yang mengejarnya tadi. Tidak peduli dengan penumpangnya, John tetap menggila mempermainkan para polisi yang masih tetap mengejarnya. Namun polisi itu juga tetap tidak menyerah. Tetap memburu John kemanapun John lari. Namun akhirnya, polisi itu tetap apes. Polisi itu tetap kehilangan jejak. Sampailah John ke tempat tujuan, di mana para perampok itu telah ditunggu oleh tuannya. Perampok itu pun memberikan upah taksi kepada John. Dan John pun mengatakan, "Ini sangat memuaskan." Dengan mengganti plat mobilnya secara otomatis, John pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di rumah, John pun mulai membersihkan mobilnya, membersihkan sisa-sisa darah pembunuhan yang terjadi di scene awal tadi. Tak lupa mengganti plat mobil dan memandikannya. Di scene lain telah memberitakan bahwa telah terjadi perampokan dan pembunuhan di kota Melbourne. John yang sedang duduk manis sambil menikmati kopinya tak sengaja telah mendengar berita tersebut. Scene beralih pada pengantaran paket kedua.
Handphone pun berdering. Sebuah tanda John telah dihubungi oleh seorang pemilik paket rahasia. Negosiasi pun terjadi, bahwa paket yang akan diantar John harus memenuhi syarat. Setengahnya sekarang dan setengahnya lagi setelah pengantaran, ucap John kepada Mike. Transportation is a precise business. Paket kedua pun siap untuk diantarkan. Komplotan Mike pun mengambil paket dan menaruhnya di garasi mobil John. Pertanda paket siap untuk diantarkan ke tempat tujuan yang telah mereka rencanakan. Perlahan namun pasti, John pun mulai mengemudi dengan tenang mengingat bahwa dia harus mengantar paket ke tempat yang telah mereka sepakati. John sempat terkejut karena paket yang dia bawa bergerak. Kembali melanjutkan perjalanan dan sempat berhenti di pinggir jalan untuk makan. John pun berpikir kenapa paket yang dia bawa itu bergerak. Dan John pun mulai curiga dengan isi paket yang dia bawa. Dan benar saja, ketika John turun dan memeriksa isi garasinya, paket itu bukan berisikan barang melainkan berisi seorang sandraan yang terbungkus kain mantel. Seolah telah menyadari isi paketnya, John pun sempat membeli minuman pada saat dia makan tadi. Dan benar saja, paket tersebut bukan berisi barang melainkan seorang manusia. John kembali melanjutkan perjalanannya. Dan di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba gadis itu berteriak. John pun turun untuk memastikan apa yang tengah terjadi. Dan ternyata gadis itu ingin buang air kecil. Baiklah, kata John. John pun mengambil tali dan mengikatkannya pada gadis tersebut. Baiklah, waktumu tidak banyak. Mulai dari sekarang akan kuhitung mundur. John pun membiarkan gadis itu pergi sambil berkata, sebaiknya kau jangan melanggar peraturan yang telah kubuat. Dan kekhawatiran John pun terjadi. Tali tersebut sudah tidak ada tuannya. John pun mencari ke sana kemari. Dan akhirnya dia menemukan jejak. Dan benar saja, gadis itu muncul tepat di hadapannya. Have a look in the package. John pun akhirnya memikul dan membawa gadis itu kembali. Namun sayangnya, sesampainya di atas, John bertemu dengan patroli polisi. Kini scene beralih pada tujuan akhir John, di mana dia telah ditunggu oleh si pemilik paket. Dengan tenang, akhirnya John pun menyerahkan paket yang telah dia antar.